Halo teman-teman, pasti kalian udah gak asing kan dengan beberapa perusahaan startup ini? Nah, pasti kalian bertanya-tanya juga, kenapa sih perusahaan berbasis aplikasi itu lebih cepat berkembang? Jawabannya, karena mereka mengembangkan produknya berdasarkan data. Apalagi sekarang kita berada di era digitalisasi. Apapun yang kita cari atau peroleh, mau dari internet, online shop, survei, atau penelitian yang sedang kita lakukan, semuanya itu nggak terlepas dari namanya data. Oleh sebab itu, di tengah persaingan pasar yang sangat ketat, perusahaan sekarang berlomba-lomba untuk mempelajari yang namanya data analisis, yaitu ilmu untuk menganalisis data mentah dan membuatnya menjadi kesimpulan tentang suatu informasi. Dengan data analisis, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis, menemukan hubungan, memprediksi hasil yang tidak diketahui, dan mengautomasi keputusan. Dengan kumpulan data yang dianalisis, perusahaan bisa mempelajari pola perilaku pelanggan. Jadi, perusahaan dapat mengembangkan produknya berdasarkan apa yang menjadi minat pelanggan. Jadi, di video ini, aku akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam melakukan data analisis. Dan skill apa aja sih yang dibutuhin untuk menjadi seorang data analis? Let's go! Yang pertama, business understanding. Nah, tahap pertama sebelum melakukan analisis, kita harus paham dulu tentang perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan dan apa yang menjadi tujuannya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih masalah apa yang sedang dihadapi perusahaan kita. Misalnya, dalam sebuah perusahaan digital marketing, perusahaan ini sebenarnya unggul dalam menarik klien baru, tapi sulit untuk mempertahankan kliennya atau mendapat order ulang. Nah, dari sini kita bisa menilai mungkin proses penjualan kita bisa berjalan dengan baik, tapi tidak dengan tim produksinya. Nah, dari sini kita bisa merumuskan pertanyaan, faktor apa yang berdampak negatif terhadap customer experience kita? Atau bagaimana cara kita dapat mempertahankan pelanggan dengan biaya yang minimal? Yang kedua, analytic approach. Nah, setelah merumuskan masalah, selanjutnya adalah mempersiapkan teknik analisis yang cocok digunakan untuk masalah tersebut. Apakah menggunakan teknik univariate atau bivariate, time series, regresi, atau sebagainya. Yang ketiga, data preparation. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting, karena kita harus menentukan data apa sih yang dibutuhkan untuk kita analisis. Jenis data sendiri itu ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif bisa berupa data penjualan atau laporan keuangan, atau data kuantitatif bisa dari review customer. Nah, sumber-sumber data sendiri itu dikategorikan menjadi 3. Ada first party, second party, dan third party. Di mana first party ini adalah data yang diperoleh langsung dari customer dan dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya, data transaksi atau data dari sistem customer relationship management. Nah, atau cara lain bisa diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan, fokus group, interview, atau observasi langsung. Nah, biasanya data dari perusahaan atau dari first party ini udah terstruktur dan relevan karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada second party, di mana ini adalah data first party, tapi berdasarkan dari platform atau organisasi lain. Misalnya dari website atau sosial media atau aplikasi. Nah, contohnya bisa dari histori penjualan produk atau data pengiriman produk. Nah, yang terakhir ada third party, di mana pihak ketiga ini akan mengumpulkan data secara agregat dari berbagai sumber. Jadi nggak cuma dari perusahaan itu. Jadi cakupannya lebih besar. Nah, data ini diperlukan biasanya untuk melihat tren yang sedang ada di pasaran. Langkah keempat, ada cleaning data. Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya
adalah melakukan cleaning data, yaitu memilah data apa aja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, memperbaiki kesalahan penulisan, atau data yang terduplikat, dan sebagainya. Nah, sebenarnya 70-90% waktu yang digunakan seorang data analis adalah untuk melakukan cleaning data. Jadi, jangan terburu-buru untuk tahap ini, karena akan mempengaruhi hasil analisisnya nanti. Yang kelima, analyzing data. Nah, untuk menganalisis data dan mendefinisikannya, ini harus disesuaikan dengan masalah yang di awal tadi. Jadi, ada beberapa metode analisis yang bisa digunakan. Antara lain, analisis deskriptif, yaitu untuk mengidentifikasi hal yang sudah terjadi. Kemudian ada diagnostik, yaitu untuk memahami mengapa sesuatu dapat terjadi. Kemudian ada prediktif, yaitu untuk mengidentifikasi tren di masa yang akan datang berdasarkan data historis. Yang keempat ada perspektif, yaitu untuk membuat rekomendasi di masa depan. Tahap terakhir yaitu share the result, di mana kita akan mempresentasikan hasil temuan kita sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk memastikan insight yang diberikan itu sudah 100% jelas dan tidak ada ambiguitas, maka hasil temuan kita perlu dipresentasikan melalui laporan, dashboard, atau interaksi visual lainnya. Sekarang, skill apa aja sih yang dibutuhin untuk menjadi seorang data analis? Untuk hard skill, kita bisa pelajari, yaitu dengan data visualization, yaitu kemampuan untuk mempresentasikan data dengan grafik atau bagan yang menampilkan informasi tersembunyi di dalam data. Kemudian, kita perlu belajar data cleaning, yaitu kemampuan untuk memperbaharui, membetulkan, dan menghapus data yang kurang informatif untuk membuat data menjadi lebih rapih. Yang ketiga, ada programming language, yaitu kemampuan bahasa program yang dibutuhkan untuk mengekstrak data dari database. Selanjutnya, soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analisis, antara lain matematika, statistika, kemudian kita harus punya kemampuan bekerja sama dalam tim atau teamwork, problem solving, communication, dan domain knowledge, yaitu untuk memahami spesifik bidang pekerjaan atau industri yang sedang dijalani. Nah, itu dia beberapa hal terkait data analisis. Gimana? Tertarik menjadi seorang data analis? Thank you for watching. Bye!